Halo semuanya, Assalamualaikum, Safis here. Selamat datang di Pelan-Pelan Paham. Hari ini aku mau bahas satu topik yang buat aku jujur pada saat membaca atau menemukan ini, itu pada akhirnya aku sangat tertarik untuk mendalaminya. Dan agak mind blown gitu, karena mungkin jarang dibahas gitu ya sama di sosial media gitu, atau mungkin aku yang kurang jauh gitu ya mainnya, nggak tahu juga ya. Tapi ya ketika aku menemukan ini, aku sangat tertarik gitu, dan buat senang sekaligus bangga. Karena apa? Karena menyangkut dengan sejarah Islam gitu. Oke, jadi aku kira ini adalah hal yang baru ditemukan di era modern, tapi ternyata enggak. Bahkan hal ini itu udah ditulis sama ilmuwan muslim lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi kita kenal kita kenal istilah yang namanya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, itu biasanya udah sering atau mungkin beberapa media sudah mengangkat gitu ya, gangguan mental ini. Atau mungkin ada yang pernah dengar juga lewat drama Korea atau konten-konten kesehatan mental di Instagram, di TikTok maupun di media sosial lainnya. Banyak yang mikir bahwa gangguan ini tuh baru benar-benar dipahamin tuh di abad ke-19, kalau misalkan kita melihat dari sejarah yang disepakatin sama American Psychological Association, kalau nggak salah itu ya namanya, asosiasi psikologi Amerikan gitulah. Nah, bahkan beberapa sumber itu nyebut deskripsi awalnya ditemukan itu sama Robert Burton lewat bukunya The Anatomy of Melancholy di abad ke-16. Jadi di abad ke-16 itu deskripsi atau kayak bahwa ada loh gangguan mental dengan ciri-ciri seperti ini, kayak gini, itu di abad ke-16. Terus kemudian baru benar-benar dipahamin atau mungkin dikulik lebih dalam lagi itu di abad ke-19 gitu ya. Tapi waktu aku baca artikel dari Dr. Rania Awad, seorang psikiater dan profesor dari Stanford, aku langsung ngerasa kayak, wow, jadi ternyata gangguan obsesional ini itu udah pernah dibahas oleh ilmuwan muslim bernama Abu Zaid al-Balkhi di abad ke-9. Dan deskripsi yang ditulis sama al-Balkhi ini mirip banget sama diagnosa atau buku manual buat mendiagnosa pasien gitu atau klien yang sampai saat ini masih dipakai gitu sama psikolog maupun psikiater, yaitu DSM-5. Nah, waktu itu sekitar abad ke-9 sampai abad ke-12, dunia Islam itu kan memang lagi ada di masa keemasan gitu ya, maksudnya masa kejayaan. Nah, masa kejayaan ini itu terjadi di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Nah, memang pada saat itu khalifah di masa itu memang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu medis. Nah, yang keren itu semua aspek maksudnya semua bidang gitu ya, itu ikut terlibat untuk perkembangan ilmu pengetahuan ini, mulai dari bidang sosial, ekonomi, agama, bahkan politik gitu. Termasuk para ulama pada saat itu mendelegasikan tugas ke para ilmuwan untuk mencari penyebab atau pengobatan gitu ya, semua jenis penyakit. Karena memang Nabi Muhammad sendiri memang pernah bilang
kan. Memang pernah bersabda gitu, kalau misalkan setiap penyakit pasti ada obatnya, dan tugas kita adalah mencari obat itu. Makanya warisan medis dari ilmuwan Islam waktu itu nggak cuman bahas soal fisik, tapi juga soal mental atau jiwa. Jadi holistik banget gitu. Nah, kita masuk ke karya Al-Balkhi ini. Di dalam buku yang ditulis sama Al-Balkhi, bukunya itu berjudul Masalih Al-Abdan wal Al-Anfus, atau bahasa Inggrisnya karena memang sudah diterjemahkan gitu ya, Sustains of the Body and Soul. Jadi di dalam karya ini, di dalam buku ini, Al-Balkhi itu membagi bukunya tuh jadi 2 section gitu. Yang pertama itu fisik, maksudnya kesehatan secara fisik. Dan yang kedua itu kesehatan secara mental atau jiwa. Jadi ngomongin tentang fisik dan juga jiwa gitu. Nah, di dalam jiwa, maksudnya di dalam pembahasan tentang jiwa atau mental, Al-Balkhi itu membagi lagi jadi 4 gangguan gitu ya. Jadi gangguan mental ini ada 4 menurut Al-Balkhi. Yang pertama ada marah, atau bahasa Arabnya al-ghadab. Yang kedua itu ada kesedihan dan depresi. Jadi kesedihan dan depresi itu satu paket, yang di dalam bahasa Arabnya namanya al-jaza. Terus yang ketiga itu ketakutan atau fobia. Jadi ya, ketakutan dan fobia gitu, yang di bahasa Arabnya namanya al-faza. Terus yang keempat itu obsessional disorder, atau dalam bahasa Arabnya waswas al-sodar. Oke, kita fokus ke yang 4 ya, karena ini fokus pembahasan kita. Al-Balkhi itu membagi pembahasan obsessional disorder menjadi 4 lagi. Yang pertama jenis gangguannya, yang kedua itu faktor penyebabnya, yang ketiga itu penyebab utamanya, yang keempat itu metode penyembuhannya. Oke, kita sebelum jauh ke jenis-jenis sampai dengan cara mengobatinya, kita ke definisi yang ditulis sama Al-Balkhi dulu ya, dan kita akan komparasikan dengan DSM-5. Jadi beliau bilang, Al-Balkhi ini bilang bahwa orang yang mengalami gangguan obsessional disorder ini akan punya pikiran menakutkan yang terus berulang. Mereka menganggap pikiran itu akan terjadi dalam waktu dekat, dan hal itu bikin mereka nggak bisa menikmati hidup, bahkan susah beraktivitas. Biasanya mereka akan coba alihkan fokus kayak ke hal lain, misalkan ngobrol atau melakukan hal lain gitu, tetapi tetap aja pada akhirnya pikiran itu akan datang lagi gitu. Jadi walaupun dia udah mencoba untuk mengalihkan fokus dia atau mencoba fokus dengan apa yang dia lagi lakukan, tapi tetap aja pikiran-pikiran yang menakutkan itu akan terus menghantui dia lah gitu. Pikiran itu bakal datang lagi gitu. Nah, deskripsi ini tuh mirip banget sama diagnosa untuk OCD di DSM-5. Coba aku bacain diagnosa yang ada di DSM-5-nya ya. Jadi di manual book ini, di DSM-5 ditulis kalau OCD itu pikiran, dorongan, atau gambaran yang muncul secara berulang dan menetap, yang dialami pada suatu waktu selama gangguan sebagai sesuatu yang mengganggu dan tidak diinginkan, serta pada sebagian besar individu menimbulkan kecemasan atau tekanan yang signifikan. Nah, ditambah lagi,
Di diagnosa ini ditambahin lagi, individu itu berusaha untuk mengabaikan atau menekan pikiran, dorongan, atau gambaran tersebut gitu. Jadi ini mirip banget. Sama-sama menyebutkan kalau ini itu pikiran yang terus berulang. Kalau di OCD itu dia menambahkan atau ada tambahannya yaitu menetap gitu. Dan bagian yang samanya lagi itu adalah individu itu berusaha untuk mengalihkan gitu, berusaha untuk mencari distraksi dari pikiran itu gitu. Tapi tetap akan kembali lagi gitu. Kalau yang ada di Al-Balkhi, karya Al-Balkhi. Nah, tapi yang membedakan antara karyanya Al-Balkhi, maksudnya obsessional disorder yang ada di Al-Balkhi dan juga yang ada di DSM itu adalah kalau yang ada di karya Al-Balkhi ini dia tidak menyebutkan kompulsif. Jadi kalau OCD itu kan kepanjangannya obsession compulsive disorder. Ada obsession dan juga compulsive gitu. Tapi kalau misalkan di yang disebutkan sama Al-Balkhi itu sebenarnya obsessional doang gitu. Jadi tidak ada kompulsif. Tapi di dalam bukunya itu Al-Balkhi menyebutkan kalau misalkan gangguan ini tuh disertai dengan gangguan fisik atau ya ada gejala fisiknya lah gitu, tapi tidak disebutkan secara gamblang gitu ya, gangguan fisiknya itu apa gitu, kayak gitu. Sedangkan kalau di DSM-5 itu ada kompulsi, yaitu perilaku berulang atau tindakan mental yang dirasakan oleh individu sebagai dorongan kuat untuk dilakukan sebagai respon dari obsesi. Jadi kan dia obsesi nih. Habis itu dari obsesi itu, dari pikiran itu menimbulkan atau memunculkan tindakan atau perilaku-perilaku yang berulang gitu. Kalau misalkan di drama Korea tuh biasanya digambarkannya dengan cuci tangan berkali-kali gitu, kayak gitu. Oke, kita langsung bahas ke klasifikasi atau jenis dari obsessional disorder. Oke, pembahasannya makin menarik ya. Jadi, Al-Balkhi ini membagi obsessional disorder ini berdasarkan dua, yaitu berdasarkan waktu munculnya, terus juga yang kedua berdasarkan gejalanya. Jadi kalau misalkan berdasarkan waktunya, obsessional disorder ini bisa muncul sejak lahir atau yang kedua itu muncul ketika dewasa gitu. Jadi ada dua jenis obsessional disorder menurut atau berdasarkan waktu munculnya, yaitu sejak lahir dan juga muncul ketika dewasa. Nah, menariknya Al-Balkhi ini bilang kalau misalkan muncul saat dewasa itu biasanya lebih parah dan lebih sulit diatasi gitu, atau lebih sulit disembuhkan gitu ya, atau di manage gitu, atau dikurangi gitu. Nah, kalau berdasarkan gejalanya, obsessional disorder ini dibagi menjadi dua juga berdasarkan gejalanya. Yang pertama itu ada desire atau obsesi terhadap orang atau hal yang disukai. Jadi obsesinya atau pikiran-pikiran yang berulang-ulang itu tentang orang atau tentang hal yang disukai gitu sama individu ini, sama orang yang punya gangguan ini. Terus yang kedua, selain desire itu ada fearful. Jadi desire dan fearful. Kalau fearful ini itu pikiran yang menyakitkan dan menakutkan gitu. Jadi menyakitkan dan menakutkan. Oke, terus
gimana pengobatannya kalau menurut Al-Balkhi. Jadi ternyata beliau ini menyebutkan ada 2 jenis terapi yang bisa dilakukan sama orang yang memiliki gangguan obsessional disorder ini. Yang pertama itu adalah external terapi. Yang pertama itu external terapi. External terapi ini tujuannya, ini mulai menarik nih pembahasannya di sini. Tujuan dari external terapi ini adalah buat menghindari rasa kesepian. Nah loh, rasa kesepian kan tiba-tiba. Kenapa kesepian gitu kan? Dari tadi kayaknya nggak ada nyebutin rasa kesepian, tiba-tiba muncul di akhir ini. Karena menurut beliau, rasa kesepian itu akan memperparah gangguan ini gitu. Jadi external terapi tujuannya buat menghindari rasa kesepian, karena memang rasa kesepian ini bisa memperburuk gitu ya gejala atau tingkatan parah enggaknya dari gangguan ini. Terus external terapi itu kayak gimana gitu, solusinya tuh kayak gimana, caranya tuh kayak gimana, yaitu dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat, maksudnya produktif gitu kali ya. Jadi si individu ini disuruh sibuk gitu dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat buat dia gitu. Jadi ya entah kerja lah, fokus untuk kerja, fokus untuk main, maksudnya tuh kayak dia tuh disuruh sibuk dengan kegiatan-kegiatan apapun gitu yang bermanfaat buat dia gitu. Jadi supaya dia jangan berpikir bahwa dia tuh sendirian, bahwa apa ya, karena gangguan ini itu akhirnya dia jadi nggak bisa beraktivitas gitu. Jadi emang disuruh jangan sampai dia tertuju sama pikirannya gitu. Jadi disibukkan dengan apa yang dia lakukan gitu. Bahkan kalau kata Al-Balkhi ini, beliau bilang kalau misalkan memang di beberapa individu itu ada yang kehilangan minat gitu. Maksudnya dia sampai nggak punya atau minat untuk beraktivitasnya tuh jadi hilang gitu. Tapi Al-Balkhi bilang kalau misalkan masih ada cara lain gitu selain dengan aktivitas gitu, maksudnya dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat. Selain itu adalah dengan makan makanan yang enak, minum minuman yang dia suka, atau dengar musik gitu. Jadi kalau misalkan makan dan minum itu kan sebenarnya iya kebutuhan manusia gitu untuk bertahan hidup. Jadi dia mau nggak mau harus makan gitu, kalau nggak makan lapar gitu kan. Jadi selain terapinya itu dengan makan, dengan beraktivitas, dengan produktif gitu, itu juga dengan dia tuh fokus dengan makanan yang ada di depannya gitu. Jadi dia disuruh makan makanan yang enak menurut dia, dan juga minuman-minuman yang enak menurut dia gitu. Yang pengen ditekanin di sini adalah supaya dia itu fokus dengan indranya gitu, indra perasanya, terus juga telinganya, matanya gitu. Jadi supaya dia tuh memperhatikan atau fokus dengan satu hal yang ada di depannya gitu, tidak akhirnya terdistraksi gitu ya dengan pikiran-pikirannya yang datang terus itu gitu. Jadi itu external terapi. Nah, yang kedua itu adalah internal terapi. Tadi eksternal, sekarang internal terapi. Yaitu dengan cerita ke orang terdekat atau orang yang dipercaya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji pikiran yang ada di
ya yang ada di dalam pikiran. Yang ada di dalam pikiran ini tuh realistis apa enggak gitu. Jadi dia disuruh cerita ke orang itu supaya orang lain itu akhirnya menyadarkan dia atau ngasih paham gitu ya ke dia kalau misalkan ini realistis atau enggak, ini beneran atau enggak, maksudnya bakal beneran terjadi atau enggak gitu. Nah menariknya ini tuh mirip banget sama konsep psikologi modern, yaitu cognitive behavioral therapy. Jadi CBT atau cognitive behavioral therapy ini itu memang pendekatan yang atau terapi gitu ya yang biasanya sekarang itu dipakai sama psikolog atau psikiater atau konselor gitu ya kepada pasien atau klien-kliennya gitu. CBT itu apa? Sama konsepnya. Jadi pas lagi konseling gitu ya, kalau misalkan di psikolog, psikiater ataupun konselor gitu. Jadi CBT itu pas lagi konseling kan orang yang konselingnya cerita kan, pasiennya itu cerita gitu kan, atau kliennya itu cerita. Nah, gimana caranya supaya psikolog atau psikiater atau konselor ini memberikan umpan balik atau misalkan pertanyaan ke pasien atau klien atau yang konseling itu untuk akhirnya dia itu sadar gitu bahwa apa yang ada di pikirannya itu keliru gitu atau tidak tepat gitu. Mungkin bisa jadi nggak salah gitu tapi tidak tepat atau keliru gitu. Jadi sama banget gitu sama kayak internal terapi ini. Bedanya ya kalau di sini dibilang internal terapi ini disuruh cerita ke orang yang terdekat dulu gitu atau orang yang dipercaya dulu ya. Kalau misalkan memang orang yang terpercaya adalah psikolog atau psikiater ya kenapa enggak gitu kan. Jadi seperti itu. Menarik banget kan. Nah, buat aku pribadi sih ini penemuan. Sebenarnya bukan aku yang menemukan tapi Dr. Aniawan ini yang menemukan, tapi aku yang menemukan artikel beliau gitu. Itu sangat insightful dan juga sangat menarik gitu ya, dan membuat pada akhirnya membuat aku bangga gitu ya bahwa ini ditemuin sama orang Islam gitu. Dari deskripsinya, dari diagnosanya yang dibuat sama Al-Balkhi, dan sampai dengan cara pengobatannya, terapinya, itu tuh dilakukan sama para ahli psikolog dan psikiater di zaman sekarang gitu, di zaman modern ini gitu. Dan ternyata ilmu kesehatan mental itu juga udah ada gitu loh dalam peradaban Islam sejak dulu gitu. Jadi yang bilang bahwa kesehatan mental atau ilmu psikologi adalah ilmu modern, ya mungkin bisa jadi ya salah gitu, karena ini sudah dibahas sejak peradaban Islam dulu gitu. Cuman mungkin istilah psikologinya, jadi nama psikologinya itu mungkin memang dicetuskan sama orang-orang barat gitu ya. Jadinya sampai ke kita menjadi asing gitu. Padahal sebenarnya pembahasan di dalamnya, ilmu di dalamnya itu sudah dibahas sama Islam gitu. Oke, gimana menurut kalian? Semoga ikut tertarik ya, ikut ikut apa ya? Ya ikut tertarik lah, ikut senang dan ikut bangga juga kalau misalkan kalian juga baru tahu gitu tentang ini.
Ya mungkin dari kalian juga ada yang udah pernah mungkin mendengar tentang ini, dan mungkin kalian juga bisa bisa jadi lebih tahu daripada aku. Kalian bisa sharing juga ke aku supaya kita belajar bareng juga, paham paham bareng-bareng. Oke, mungkin sampai di sini aja sih kalau dari aku. Kalau misalkan kalian mungkin punya penemuan-penemuan baru kalian yang buat kalian amazed dan juga ya insightful gitu ya, bermanfaat buat kita semua tahu gitu, dan juga mempelajari tentunya, boleh banget sharing ke aku. Dan ya sampai sini aja, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita pelan-pelan paham bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.